Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 kelas 11 8A06 akan mempresentasikan penerapan audit sistem informasi pengelolaan suku cadang di PT Biru Langit Gemilang. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1 yaitu Indra Septiandi, NIP 11230324. Kemudian ada Alvan Paujan, NIM 11220976. Kemudian ada Arif Rahman, NIM 11230336. Kemudian ada Ahmad Furqon Maulana, NIM 11230337. Dan yang terakhir ada Vicky Prasetya, NIM 11230338. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi yaitu Ibu Juarni Siregar dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Berikutnya, presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Indra Septiandi. Next, slide berikutnya. Audit Sistem Informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Semua aktivitas dilindungi dengan baik atau tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem komputer. Next. Slide berikutnya. Tujuan dari audit sistem informasi diantaranya itu yang pertama adalah mengamankan aset, yang kedua menjaga integritas data, yang ketiga menjaga efektivitas sistem, dan yang terakhir adalah untuk melakukan efisiensi. Untuk apa audit sistem informasi itu dilakukan? Sistem komputerisasi suatu organisasi perusahaan dapat mendukung pengamanan aset. Kemudian sistem komputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem komputerisasi tersebut jika efektif, efisien, dan integriti terjamin. Next. Next slide. Pengertian COVID 4.1. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology pertama kali diperkenalkan pada April tahun 1996. COVID merupakan framework atau kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk IT governance and control. Versi COVID sekarang adalah 4.1, diterbitkan pada tahun 2007 oleh IT Governance Institute dengan melibatkan kolaborasi para ahli dari berbagai sektor, seperti sektor industri, akademisi, pemerintahan, serta bidang keamanan dan kontrol IT. Penelitian untuk pengembangan framework ini dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada berbagai sumber untuk menghasilkan ide-ide terbaik dalam menetapkan standar teknis dan profesional. Slide berikutnya. Di sini pengertian slide berikutnya itu pengertian suku cadang. Suku cadang merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan proses produksi di sebuah perusahaan. Tanpa adanya suku cadang yang memadai, kelancaran operasional produksi dapat terganggu, sehingga produktivitas perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal.
Suku cadang menjadi salah satu elemen utama yang memastikan setiap peralatan atau mesin dapat berfungsi sebagaimana mestinya, menjadikannya sebagai faktor penentu keberhasilan serangkaian aktivitas produksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suku cadang memiliki peranan strategis dalam memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Slide berikutnya. Di sini terlihat yaitu ada tabel indeks kematangan COVID 4.1. Framework COVID 4.1 indeks kematangan di sini nilainya itu 0 sampai 0,5. Dengan level kematangan 0 non-eksisten, tidak ada. Kemudian sampai dengan 4, nilai 4,51 sampai dengan 5, yaitu nilai 5 tersebut adalah optimis atau optimalisasi. Kemudian gambar berikutnya adalah framework dan domain COVID. Di sini terdapat 4 domain COVID yang saling berhubungan, yaitu ada plan and organize, kemudian ada acquire and implement, kemudian ada deliver and support, yang terakhir adalah monitor and evaluate. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Arif Rahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Proses-proses COVID 4.1 yang relevan dalam pengadaan suku cadang, di mana yang pertama ada P08 Minus Quality, yang kedua ada AI5 Recur IT Recurse Resources, terus juga yang ketiga ada DS9 Manage the Configuration, terus yang keempat ada DS8 Manage Service Days and Incident, terus yang kelima ada ME3 Ensure Complex with External Requirement. Lanjut. Lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Biro Langit Gemilang, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor layanan pemeliharaan dan instalasi. Lokasi penelitian dipilih karena perusahaan ini memiliki sistem pengadaan suku cadang yang berstruktur, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Objek penelitian meliputi seluruh aspek yang terkait dengan proses pengadaan suku cadang, termasuk kebijakan pengadaan, hubungan dengan pemasok, pengelolaan stok, dan pengelolaan risiko yang timbul selama proses pengadaan. Next. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, kami melibatkan semua dalam proses pengadaan suku cadang di PT Biro Langit Gemilang, termasuk manajer pengadaan, staf administrasi, pengadaan, supervisor operasional, dan pemasok. Populasi dipilih karena mereka memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses pengadaan. Teknik Purvey sampling digunakan untuk menentukan sampel yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengakses data yang benar relevan, dan mendukung analisis yang komprehensif. Next. Metode pengumpulan data. Dalam hal ini ada beberapa hal, yaitu wawancara. Yang pertama, wawancara dilakukan secara langsung dengan manajer pengadaan, staf administrasi pengadaan, supervisor operasional, dan pihak pemasok. Selanjutnya ada observasi. Observasi langsung dilakukan di lokasi perusahaan untuk mengamati proses pengadaan suku cadang secara nyata, mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan barang. Selanjutnya ada peneliti mengumpulkan berbagai dokumen terkait seperti kebijakan pengadaan, kontrak dengan pemasok, laporan inventaris, serta laporan audit sebelumnya. Next. Tahapan pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana peneliti menyusun instrumen penelitian seperti panduan wawancara, daftar dokumen yang dibutuhkan, dan daftar pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua ada tahap pengumpulan data, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
langsung di lapangan dan mengumpulkan dokumen yang relevan. Selanjutnya ada tahap analisa data, di mana data dianalisis menggunakan pendekatan COVID 4.1 untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengadaan. Dan yang terakhir ada tahap penyusunan laporan, di mana peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Alvan. Silakan, Mas Alvan. Terima kasih Mas Arif Rahman. Pada halaman berikut ini, dia berisikan kuesioner yang mendukung perhitungan COVID 4.1. Berikut ini adalah kuesioner PO8 Manage Quality yang berfokus untuk memastikan kualitas dari barang-barang tersebut memenuhi dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Kuesioner tersebut ada 6. Yang pertama itu kebijakan pengadaan, didefinisikan dengan PO 8.1. Yang kedua, proses sosialisasi kebijakan, definisikan PO 8.2. Dan yang ketiga ada kinerja pengadaan. Keempat, evaluasi kebijakan. Kelima, ada dokumentasi kebijakan. Dan keenam, itu ada spesifikasi barang. Oke, bisa selanjutnya Mas Vicky. Nah, berikut ini adalah perhitungan dari penyebaran kuesioner yang tadi telah kita sebutkan. Ada 6 pertanyaan. Berikut ini adalah respon pertama sampai respon ke-20. Kita mempunyai ekspektasi maturity level, yaitu untuk PO8 Manage Quality-nya adalah 4. Dan setelah kita melakukan perhitungan, dari PO 8.1 sampai PO 8.6, kita mendapatkan rata-ratanya itu 3,78. Berarti di sini ada definisi yaitu minus 0.2.2 untuk PO 8 Manage Quality. Oke, bisa selanjutnya Mas. Nah, selain PO 8 di sini ada lagi kuesioner untuk A15 Brochure IT Resource yang memastikan bahwa kemampuan sistem IT-nya itu mendukung untuk proses pengelolaan stok suku cadang. Nah, di sini ada 7 pertanyaan yang mendukung perhitungan dari A15. Yang pertama itu adalah proses pemilihan pemasok yang didefinisikan sebagai A15.1. Dan yang kedua adalah evaluasi kinerja pemasok. Yang ketiga itu adalah penggunaan teknologi dalam pemesanan. Yang keempat adalah integrasi sistem pemasok. Dan yang kelima, manajemen kontrak masuk. Selanjutnya pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir itu adalah perbaikan proses. Wawancara pertanyaan-pertanyaan ini mendukung penilaian-penilaian dari A15 Brochure IT Resource. Nah, berikut ini sama seperti sebelumnya ada 20 responden. Dan ekspektasi maturity kita untuk A15 ini adalah 4. Tapi kita hanya mendapatkan di sini maturity dari respon pertama sampai 20 yaitu 3,3.71, yang berarti di sini ada gap minus 0,29 untuk A15. Bisa selanjutnya Mas. Dan yang ketiga, subdomain yang ketiga itu ada DS8 Manage Service Desk dan Incident, yaitu fokusnya untuk memastikan keluhan ditangani secara efisien dengan sistem yang terstruktur dan komunikasi yang baik. Di sini untuk subdomain ini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu proses penanganan keluhan, dan yang kedua ada efisiensi penanganan keluhan, yang ketiga ada sistem pendukung, yang keempat ada pencegahan insiden berulang, yang kelima ada komunikasi antar tim, yang keenam ada tindak lanjut keluhan. Oke, bisa dilanjut Mas. Nah, berikut ini adalah skor-skor nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita sebutkan. Di sini ada responden pertama sampai responden 20 yang didapatkan rata-ratanya 3,77, dan ekspektasi maturity level yang kita tetapkan untuk subdomain ini adalah 4. Berarti 3,77 itu dengan 4 kita mempunyai gap yaitu minus 0,23 pada subdomain DS8. Selanjutnya Mas. Dan berikutnya adalah subdomain DS9, yaitu manage configuration, yaitu untuk membantu
mencegah kekurangan dan kelebihan stok minimum dan maksimum yang ada di perusahaan PT gitu. Dan yang pertama ini ada 7 pertanyaan. Pertanyaannya itu mencakup pemantauan stok real time. Yang kedua ada kebijakan minimum dan maksimum stok. Yang ketiga adalah keakuratan data stok. Yang keempat ada manajemen barang yang jarang digunakan. Yang kelima ada audit stok. Yang keenam ada integrasi laporan stok. Dan yang terakhir itu adalah pencegahan overstock dan understock. Selanjutnya, Mas. Bisa dilihat seperti sebelumnya ada 20 responden. Dan yang kita dapatkan yaitu maturity-nya saat ini 3,73. Ekspektasi pada DS9 ini adalah 4. Berarti kita mempunyai gap yaitu 0,29 pada subdomain DS9. Lanjut, Mas. Dan yang terakhir itu ada subdomain ME3, yaitu ensure compliance with internal requirements, yaitu proses pengadaan pengelolaan ini mematuhi regulasi-regulasi seperti standar keselamatan dan lingkungan dan pengaturan lain yang telah ditetapkan. Yaitu ada 7 pertanyaan di sini. Yang pertama ada kepatuhan regulasi, yang kedua ada sertifikasi pemasok, yang ketiga adalah pembaruan regulasi, keempat audit kepatuhan, kelima ada dokumentasi regulasi, keenam ada tindakan atas ketidaksesuaian, dan yang terakhir itu hubungan dengan regulator. Bisa dilanjut, Mas. Dan ini untuk skor nilai yang terakhir yaitu yang kita dapatkan pada subdomain ME3, kita mendapatkan current maturity 3,76. Ekspektasi maturity level kita yaitu di sini adalah 4. Berarti gapnya antara maturity sekarang dan ekspektasi kita yaitu adalah minus 0,29. Oke, selanjutnya, Mas. Berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh Mas Vicky Prasetyo. Silakan Mas Vicky Prasetyo. Mungkin dijelaskan sama saya. Saya Matur Maulana. Terima kasih Bang Alvan. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada analisis keseluruhan, di mana berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan tiap domain menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan pengadaan suku cadang di PT Biru Langit Gemilang berada pada tingkat kematangan yang baik secara keseluruhan. Tingkat kematangan rata-rata berada pada level 3.75 dengan GAP rata-rata sebesar minus 0.15 dibandingkan tingkat kematangan yang diharapkan. Next. Hasil dari evaluasi setiap domain. Yang pertama ada Plan and Organize, yaitu dengan kode PO08 Manage Quality. Tingkat kematangan saat ini mencapai 3,78 dengan GAP sebesar minus 0,22. Kebijakan pengadaan telah didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten, tetapi diperlukan peningkatan pada aspek sosialisasi kebijakan dan pelatihan kepada staf operasional. Yang kedua ada Acquire and Implement dengan kode A15, Procure IT Resource. Tingkat kematangan saat ini adalah 3.71 dengan GAP sebesar minus 0,28. Proses seleksi pemasok dan pemanfaatan teknologi dalam pemesanan berjalan dengan baik. Tetapi pengelolaan kontrak dan integrasi sistem dengan pemasok masih memerlukan penguatan. Yang ketiga ada Deliver and Support dengan kode DS8, Manage Service Desk and Incidents. Tingkat kematangan saat ini adalah 3.77 dengan GAP minus 0.23. Penanganan keluhan berjalan efektif, namun dokumentasi keluhan dan koordinasi antar tim membutuhkan perbaikan untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Yang keempat ada Deliver and Support dengan kode DS9, Manage Configuration. Tingkat kematangan saat ini adalah 3.73 yang melebihi tingkat kematangan yang diharapkan sebesar 3 dengan GAP plus 0.27.
pengelolaan stok suku cadang telah dikelola dengan baik melalui kebijakan minimum dan maksimum stok, serta integrasi sistem manajemen. Namun, peluang untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti IoT dan modul analisis stok tetap terbuka. Yang terakhir ada monitor and evaluate dengan kode ME3. Ensure compliance with external requirements. Tingkat kematangan saat ini adalah 3.76, melebihi tingkat yang diharapkan sebesar 3 dengan GAP plus 0.76. Perusahaan telah menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan dokumen regulasi dan audit kepatuhan. Namun, integrasi audit regulasi dengan sistem manajemen perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya, Bang Vicky. Silakan, Bang Vicky. Ya, terima kasih Mas Furkon. Berikut saya akan menjelaskan mengenai visualisasi hasil evaluasi dan juga penjelasan grafik ya dari hasil kuesioner tadi. Saya akan coba menjelaskan hasilnya dan juga grafik radarnya ya. Dari plan dan organize itu PO8 ya, tingkat kematangan saat ini 3,78. Ini ada di dalam grafik ya. Grafiknya itu ada di sebelah kiri ya, yang mana itu sudah kita ukur ya menggunakan dengan sesuai tingkat kematangan yang diharapkan ya. Nah, masing-masing ini mempunyai gap, yang mana gap itu menjadi catatan ya untuk kita perbaikan ke depannya. Untuk yang plan organisasi, plan and organize itu menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kualitas sudah cukup terdefinisi, namun masih ada peluang yang untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan monitoring kebijakan. Terus acquire dan implement itu kita perlu peningkatan dapat difokuskan pada optimalisasi teknologi dan integrasi sistem dengan pemasok ya. Terus berikutnya deliver and support atau DS8 tutup ya. Itu dokumentasi keluhan dan komunikasi antar tim menjadi fokus utama dalam perbaikan ya. Berikutnya delivery and support ya, DE9 itu kita perlu menunjukkan pengelolaan konfigurasi stok sudah berada pada tingkat yang baik ya, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Terus monitor dan evaluate itu kepatuhan terhadap regulasi eksternal berjalan baik, namun pemantauan regulasi dan sertifikasi pemasok tetap perlu dijaga konsistensinya. Nah, ini adalah dokumentasi saat kita melakukan kuesioner ya terhadap 20 responden yang kita tetapkan. Nah, ini adalah masing-masing respondennya. Dari manajer pengadaan itu 2 orang, staf pengadaan itu 6 orang, terus manajer operasional 2 orang, staf gudang itu 6 orang, staf IT 2 orang, manajer keuangan 2 orang. Jadi jumlah keseluruhannya ada 20 responden. Ya. Jadi dari hasil evaluasi langsung kita bisa simpulkan tadi ya, tingkat kematangan rata-rata 5 domain itu dievaluasi adalah 3,75 yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengelolaan telah terdefinisikan dengan baik dan terkelola secara efektif. Berikutnya untuk manage quality PO8 itu juga mendekati ya dari yang diharapkan 3,78 atau gap sebesar 0,22.
prosesnya pengelolaan sudah berjalan dengan baik, tapi masih diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada staf operasional. Terus domain 15 A15 ya, Procure IT Resort itu mencatat tingkat kematangan 3,71 ya, yang mana berarti menjadi kendala utama terdapat pada integrasi sistem dengan pemasok serta pelapor yang belum otomatis ya, otomatis. Berikutnya untuk domain DS8 ya, tingkat kematangan 3,77 ya, proses penanganannya keluhan sudah berjalan baik, tetapi dokumentasi dan komunikasi antar tim masih memerlukan perhatian. Untuk DS9 manage konfigurasi itu pengelolaan stok telah berjalan dengan optimal, didukung dengan sistem laporan stok yang efisien. Serta domain ME3 itu ensure compliant with external requirement, menunjukkan hasil ekspektasi yang melampaui ekspektasi ya. Dokumentasi yang baik serta audit regulasi telah berjalan ya dengan baik, meskipun integrasi audit dengan sistem manajemen masih perlu ditingkatkan. Ya, saya serahkan kepada host. Silakan Bang Indra. Terima kasih kepada Mas Biki atas presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Juwani Siregar dan teman-teman kelas 11086A selama menyaksikan presentasi ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kami kelompok 1 dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.